Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama saya Ibu Siti Maryam Mardiani. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm. Hukum Ohm adalah salah satu hukum dasar dalam ilmu listrik dan elektronika yang sangat penting untuk dipahami apabila ingin mendalami konsep listrik dan elektronika. Hukum ini diperkenalkan oleh Georg Simon Ohm, seorang fisikawan asal Jerman pada tahun 1787 sampai dengan 1854. Bunyi hukum Ohm. Besar arus listrik atau I yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan atau V yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau R. Secara matematis, hukum Ohm dapat dirumuskan menjadi persamaan seperti di bawah ini. P sama dengan I kali R, I sama dengan V per R, R sama dengan V per I. Atau menggunakan rumus segitiga, ketika V ditutup maka yang tertinggal adalah I kali R, dan apabila I ditutup maka yang tertinggal adalah V per R, dan apabila R yang ditutup maka yang tertinggal adalah V per I, di mana V sama dengan voltage atau beda potensial atau tegangan yang satuannya adalah volt, I sama dengan current atau arus listrik yang satuannya adalah ampere, dan R adalah resistance atau hambatan atau resistansi yang satuannya adalah ohm. Hubungan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik dalam suatu rangkaian listrik diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar pertama terdapat sumber tegangan P, arus yang mengalir I, dan sebuah hambatan R. Pada gambar kedua, sumber tegangan berupa 3 buah baterai dengan tegangan maksimal 4,5 volt dan sebuah resistansi dengan hambatan maksimal 500 ohm. Ketika pada tegangan maksimal 4,5 volt dan hambatan maksimal 500 ohm, arus yang mengalir pada rangkaian adalah 9 miliampere. Dan ketika tegangannya diturunkan menjadi 4 volt, hambatannya tetap 500 ohm, maka arus yang mengalir turun menjadi 8 miliampere. Sebaliknya, ketika tegangannya diberikan maksimal 4,5 volt dan hambatannya diturunkan menjadi 200 ohm, maka besar arus yang mengalir menjadi semakin besar, yaitu 22,5 miliampere. Jadi, dari keterangan di atas dapat disimpulkan karena arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan, maka semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar arus yang mengalir. Dan sebaliknya, semakin besar hambatan yang diberikan, maka semakin kecil arus yang mengalir pada rangkaian. Hubungan arus listrik I, tegangan listrik V, hambatan listrik R, dan daya listrik P diperlihatkan dalam lingkaran rumus berikut. P sama dengan power atau daya listrik dengan satuan watt, V sama dengan voltage atau tegangan listrik dalam satuan volt, I sama dengan current atau arus listrik dalam satuan ampere, dan R adalah resistance atau hambatan dalam satuan ohm. Hubungan antara daya listrik P dan energi listrik atau W dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan V kali T, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan P kuadrat per R kali T, W
W sama dengan I kuadrat kali R kali T, di mana P sama dengan daya listrik satuan watt, W sama dengan energi listrik dalam satuan joule, T sama dengan waktu dalam satuan detik, R sama dengan hambatan dalam satuan ohm, I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, dan V sama dengan tegangan atau beda potensial dalam satuan volt. Contoh soal. Di sini diberikan 5 buah contoh soal mulai dari menghitung tegangan, menghitung hambatan, menghitung arus, menghitung daya sampai dengan menghitung energi listrik. Soal yang pertama, sebuah rangkaian listrik memiliki hambatan sebesar 5 ohm dan arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Hitunglah tegangan yang ditetapkan pada rangkaian. Yang kedua, pada suatu rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 30 volt, sedangkan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 0,5 ampere. Tentukanlah nilai hambatan listrik rangkaian tersebut. Yang ketiga, sebuah rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 60 volt dan memiliki hambatan sebesar 20 ohm. Tentukan nilai arus listrik dalam rangkaian tersebut. Sebuah televisi memiliki tegangan 220 volt dan arus yang mengalir pada sebesar 1,5 ampere. Berapa daya listrik yang digunakan televisi tersebut? Yang kelima, berapakah energi listrik yang dikeluarkan setiap bulan selama 30 hari bila mempergunakan setrika listrik 400 watt dengan pemakaian rata-rata 3 jam setiap malam? Kita akan langsung mengerjakan soalnya. Yang pertama, diketahui R sama dengan 5 ohm, I sama dengan 2 ampere, ditanyakan V sama dengan berapa. Dengan menggunakan rumus P sama dengan I kali R sama dengan 2 kali 5, maka diperoleh tegangan V sama dengan 10 volt. Yang kedua, diketahui V sama dengan 30 volt, kemudian I sama dengan 0,5 ampere, ditanyakan R sama dengan berapa. Dengan menggunakan rumus R sama dengan V per I, maka diperoleh 30 per 0,5 sama dengan 60 ohm. Kemudian yang ketiga, diketahui V sama dengan 60 volt, kemudian R sama dengan 20 ohm, ditanyakan I sama dengan berapa. I sama dengan V per R sama dengan 60 per 20 sama dengan 3 ampere. Yang keempat, diketahui V sama dengan 220 volt, I sama dengan 1,5 ampere, ditanyakan P sama dengan berapa. P sama dengan V kali I sama dengan 220 kali 1,5, maka diperoleh daya atau P sama dengan 330 watt. Yang kelima, diketahui P sama dengan 400 watt, T sama dengan 30 hari kali 3 jam sama dengan 90 jam. Ditanyakan W sama dengan berapa. W sama dengan P kali T sama dengan 400 kali 90, diperoleh 36.000 watt jam sama dengan 36 kilowatt jam. Karena 1 kilowatt jam sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6, maka diperoleh energi sama dengan 36 kali 3,6 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,296 kali 10 pangkat 8 joule. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.